Halo guys, selamat berjumpa kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Donghua, yang berjudul, Perfect World, episode ke-118. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, tidak usah basa-basi terlalu lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan si Hao yang membantai Sekte Barat, Gunung Abadi, Sekte Penyulingan Surga, yang bersekongkol dengan 7 dewa sebelumnya, dan semua sekte suci tersebut akhirnya tumbang di tangan si Hao dan Ras Batu, dan kisah ini sontak saja membuat gempar seluruh dunia, dengan kemunculan kembali si Hao, dan juga hancurnya beberapa sekte suci yang sebelumnya, tidak ada yang berani melawan ataupun berani menyinggungnya. Namun, si Hao tiba-tiba saja mengalahkan mereka semua. Kemudian setelah semua pembantamian selesai, si Hao akhirnya memutuskan untuk pergi ke alam atas lagi, dan meninggalkan semua teman di Ras Batu. Saat ini dia akan pergi, dan tidak diketahui berapa tahun sebelum mereka bertemu lagi. Mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Si Hao pergi, meskipun dia merasa berat hati. Tempat pertama yang ia kunjungi adalah Gunung Dewa Langit. Sayangnya, tempat ini benar-benar kosong. Semua ras langit telah pergi. Mantan Gunung Sakti kuno ini telah menjadi tempat yang ditinggalkan. Pada saat itu, dia memikirkan banyak orang. Baldi kedua adalah orang yang memperbaiki formasi ini. Kemudian, dia pergi ke alam yang lebih tinggi bersama dengan ras surgawi. Yunxi, seorang gadis berambut ungu dengan mata cerah dan gigi indah. Dia sangat berbakat. Saat itu, dia telah bertarung dengan si Hao di Gunung 100 Kehancuran. Keduanya berguling-guling, bergulat di tanah. Dan anak buas itu menggigit keras telinganya yang berkilau. Si Hao mengambil liontin dari peti perunggu yang berharga. Rumor mengatakan bahwa, inilah yang digunakan oleh para remaja putri surgawi untuk pertunangan. Kaisar Api dan yang lainnya pergi melalui tempat ini. Mereka seharusnya secara damai memasuki alam yang lebih tinggi, kan? Si Hao berkata dengan lembut. Kaisar Api telah memperlakukannya dengan baik sebelumnya, memungkinkannya untuk bercocok tanam di tanah leluhur negara api, dan bahkan memberinya petunjuk dalam penanamannya. Huo Linger, apakah dia masih baik-baik saja? Ketika si Hao memikirkannya, saat itu, wanita muda ini telah membantunya lebih dari sekali. Sementara itu, wilayah yang lebih tinggi begitu besar, satu provinsi lebih besar dari 8 wilayah yang disatukan. Apakah mereka bisa bertemu lagi dengan lancar? Setelah berdiri di sini untuk waktu yang lama, dia pergi, karena dia tidak bisa memasuki alam yang lebih tinggi dari tempat ini. Jalan surgawi telah terputus. Dia berjalan di tanah yang luas, mencari melalui berbagai tempat satu demi satu, berharap menemukan jalan kuno. Setelah menyerang Sekte Barat, Gunung Abadi, Sekte Penyulingan Surga dan tempat-tempat lainnya, si Hao memahami banyak rahasia. Dia mulai menuju ke tanah rahasia yang tercatat dalam sekte-sekte besar ini, untuk mencoba peruntungannya. Tiba-tiba, suara bel yang panjang dan keras berdering di udara. Ini adalah kuil Buddha tua yang jauh di pegunungan. Atap tembaga, pilar tembaga, dinding halaman tembaga, perjalanan waktu yang tak berujung telah meninggalkan jejak belang-belang di permukaannya. Seluruh kuil kuno ditutupi dengan noda tembaga hijau. Pohon-pohon kuno mengelilingi tempat ini. Suara kera dan harimau yang berteriak bisa didengar. Ini adalah salah satu tempat rahasia yang direkam oleh Sekte Barat. Awalnya kuil, tetapi kemudian, beberapa hal terjadi yang memaksa mereka untuk meninggalkan tempat ini. Sejak saat itu, tidak pernah ada yang datang lagi ke tempat ini. Namun, rumor mengatakan bahwa, ada surga yang menentang formasi transportasi di sini, yang akan memungkinkan seseorang untuk memasuki dunia yang lebih tinggi. Si Hao tiba di sini berdasarkan apa yang dia ingat. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Apa yang dia temukan membuatnya terkejut. Dia sedikit ingat tentang istana tembaga yang penuh dengan noda hijau ini. Bukankah ini kutukan istana abadi? Ini adalah petunjuk yang dia dapatkan dari sebelumnya. Pada zaman kuno, ada orang-orang dari istana abadi yang datang ke alam yang lebih rendah, mengambil tindakan di sini, mengubah sebuah kuil menjadi tanah kematian, yang penuh dengan ketidaknyamanan. Rumor mengatakan bahwa, istana abadi yang disebut perunggu itu adalah artefak abadi.
Warisan misterius ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada bersama dengan surga dan bumi. Itu berdiri melawan aula tertinggi. Sayang sekali, meskipun aku berada di alam bawah, aku masih belum pernah menemukan aula tertinggi. Si Hao sangat menyesal. Dia sebelumnya menggunakan semua kekuatan negara batu untuk mencarinya, tetapi dia tidak pernah menemukan tempat itu. Dia hanya bisa menyerahkan tugas itu ke King Feng, dan minta dia mencarinya di tahun-tahun mendatang. Tokoh hebat Istana Abadi generasi ini tidak setua itu, hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Di mata orang-orang seusianya di alam yang lebih tinggi, itu adalah gunung yang tidak dapat diatasi yang tidak bisa dikalahkan. Seberapa kuat orang itu sebenarnya? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kemudian dia mengirim telapak tangan keluar. Noda tembaga dipisahkan. Kekuatan kutukan yang mempengaruhi tempat ini selama bertahun-tahun, telah cukup banyak menghilang. Sayangnya, formasi transportasi di sini telah lama ikut hancur juga. Tempat berikutnya yang ia kunjungi adalah, gua kuno yang tercatat di Gunung Abadi. Kamu sudah memiliki 2 tulang makhluk tertinggi. Seberapa kuat kamu sekarang? Sambil berdiri di depan reruntuhan yang tercatat di Gunung Abadi, dia berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Dan memikirkan adik lelakinya. Setelah Qin Hao memasuki alam yang lebih tinggi, dia membangkitkan kegemparan besar. Banyak orang menyukai dia, percaya bahwa dia pasti akan bangkit dan menjadi makhluk tertinggi. Si Hao pergi kali ini, dia menuju ke daerah ruang angkasa, daerah besar sekte penyulingan surgawi berada. 2 jalur kuno yang dia temukan di sana juga membuatnya kecewa. Akhirnya, dia menemukan tanah rahasia. Dan seketika itu juga, dia mengungkapkan teriakan terkejut. Dia menemukan beberapa petunjuk di dalam pegunungan kuno. Selamat tinggal, alam rendah. Ini ditinggalkan oleh Yue Chan, tulisan tangannya persis sama dengan miliknya. Kata-kata ini mengandung dao aura, sejenis emosi yang tampak sangat rumit ketika dia pergi. Itu tidak ditinggalkan oleh tubuh utama. Si Hao yakin akan hal ini, karena tubuh utama Yue Chan pergi melalui jalan sekte penyulingan surgawi. Sedangkan jalan itu sudah lama terputus. Ini ditinggalkan oleh tubuh kedua Yue Chan. Setelah Si Hao meninggal, orang-orang negara batu membiarkannya pergi. Dia tidak kembali ke sekte penyulingan surgawi, dan bukannya memilih jalan misterius untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Ketika Si Hao memikirkan masa lalu, dia merasa sedikit linglung. Peri yang menghasilkan fenomena tidak teratur, selama kelahiran dan memiliki jiwa misterius yang tersegel di dalam tubuhnya, memiliki hubungan yang sangat kompleks dengannya. Segera setelah itu, senyum tipis muncul di sudut bibir Si Hao. Tubuh kedua Yue Chan tidak kembali ke sekte penyulingan surgawi, dan malah memilih untuk diam-diam memasuki alam yang lebih tinggi, jadi dia pasti menghindari tubuh utamanya. Jika kita bertemu lagi, aku ingin tahu sikap seperti apa yang akan dia miliki ketika kita saling berhadapan. Kata Si Hao lembut. Apakah hubungan antara tubuh kedua Yue Chan dan dirinya, seperti suami dan istri, teman, atau musuh? Dia merasa bahwa mereka masih akan bertemu lagi. Sayang sekali, dia berkata pelan. Setelah digunakan sekali, formasi ini hancur juga. Sementara itu, langit dan bumi terputus. Ini bukan hanya rumor. Sekarang sulit menemukan jalan untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Ini benar setelah para raksasa tingkat tinggi itu bertarung melawan kehendak surga, mengakibatkan penghancuran langsung beberapa formasi setelah mereka digunakan. Laut hijau luas dengan ombak yang melupa bisa dilihat. Dari waktu ke waktu, binatang buas besar akan muncul di permukaan, tubuh mereka yang tidak tahu berapa lama, mengangkat gelombang yang luar biasa. Si Hao kemudian pergi ke laut. Dari pengingat pagoda kecil dan keberadaan abadi, dia tiba di luar laut, mencari untuk melihat apakah masih ada jalan kuno yang harus diambil. Akibatnya, ia memasuki kedalaman lautan, menemukan istana naga darah, kuil mermen dan tempat-tempat lainnya. Namun, dia masih kecewa, karena tidak dapat menemukan jalan kuno. Tiba-tiba, sebuah istana besar bisa dilihat di depannya, dikelilingi cahaya warna-warni. Sebuah prasasti besar diletakkan di atasnya, Pulau Dewa Laut. Seketika itu juga, pikiran Si Hao tergerak. Segera saja ia mendatangi pulau tersebut. Namun segera saja itu menimbulkan kegemparan besar. Dikarenakan, namanya sudah mencapai laut, begitu banyak praktisi ras laut tahu tentang dia. Orang yang membunuh praktisi tertinggi naga darah abu-abu, hanya dengan tubuh spiritualnya saja. Pulau Dewa Laut, meskipun dukungan mereka dalam,
tanpa dewa di dunia saat ini, masih sangat gugup dan khawatir. Mereka takut dia akan menghapus warisan di sini. Si Hao mengunjungi pulau itu dan berkata, "Aku hanya ingin meminjam jalan." Ucap Si Hao berkata dengan jujur. Makhluk-makhluk ras Pulau Dewa Laut melepaskan napas lega. Kemudian, mereka menjelaskan bahwa jalan telah terputus. Setelah klan Mosang mereka pergi, dan itu tidak dapat digunakan lagi. Mosang, mendengar nama itu Si Hao ingat. Saat itu, selama pertempuran Kunpeng sebelumnya, pemuda ras laut itu meninggalkannya dengan kesan yang cukup mendalam. Dia adalah lawan yang kuat yang telah dia lawan, dalam pertempuran sengit sebelumnya. Tidak heran ras Dewa Laut pada gugup, karena takut dia datang untuk menyelesaikan dendamnya. Kemudian, Si Hao mengerti bahwa Hantian, praktisi iblis dari ras ikan yang bersinar, yang sama kuatnya dengan Mosang juga, memasuki dunia yang lebih tinggi. Setelah mereka pergi, ras laut sudah tidak memiliki jalur lain. Ketika momen ini tiba, Si Hao menjadi agak diam. Mungkinkah benar-benar tidak ada cara untuk naik lagi? Apakah semua jalan di antara kedua dunia semua telah terputus? Dia kembali ke darat dan kembali ke daerah gurun. Dia diam-diam berpikir sendiri, meninjau semua jalan yang dia tahu lagi sebelum menuju ke tempat lain. Ras 100 medan perang, legenda mengatakan bahwa, jika seseorang lulus ujian, mereka dapat memasuki dunia yang lebih tinggi. Ras 100 medan perang ada di setiap wilayah. Saat itu, demi dia, kakeknya membunuh Pisiu di ras 100 medan perang, dan akhirnya menghadapi bencana besar. Itu adalah medan perang di mana ras yang berbeda berjuang untuk kekuasaan tertinggi. Si Hao tahu tentang itu sejak lama, tapi dia belum pernah berkunjung. Hari itu, seorang pemuda muncul di dalam ras 100 medan perang di daerah gurun. Dia terus-menerus menantang orang lain dan menang berulang kali. Selama beberapa tahun terakhir, setelah musibah besar, pegunungan sakti kuno yang agung semuanya menurun. Ras 100 medan perang, tidak lagi sebesar sebelumnya, dan tidak memiliki banyak makhluk hebat dan kuat. Setelah menggunakan 72 transformasi untuk mengubah penampilannya, Si Hao bertarung di sini. Dia tidak terlalu menarik perhatian, karena seluruh dunia berbicara tentang Si Hao dan negara batu. Pertempuran ras 100 medan perang, bahkan tidak hampir sama mengejutkannya dengan Si Hao saat menyapu dunia. Setelah menang di medan perang ini, dia berjalan ke altar yang membawanya ke tanah yang ditumbuhi tanaman. Dan tidak ada lawan hidup di sini. Dia membantai jalan masuk. Setelah diangkut 6 kali, dia melihat beberapa kerangka. Mayat-mayat itu menjadi semakin kuno, membuktikan bahwa sudah bertahun-tahun sejak seseorang memasuki tempat ini. Dengan kekuatan Si Hao saat ini, dia secara alami merobek tempat ini dengan kekuatan yang tak tertahankan, dan bergegas maju dengan cara yang tak terbendung. Alam kultivasi yang ditekan. Cobaan setelah ini akan membutuhkan pertempuran di dunia kultivasi yang sama. Akhirnya, Si Hao dibantai ke persidangan ke-10, serta persidangan terakhir. Pikirannya bergetar hebat, karena dia menemukan formasi transportasi yang sempurna. Namun, dia melihat pesan yang mengkhawatirkan di sini. Apa? Tujuan utama ras 100 medan perang adalah sangkar. Makhluk yang naik dari sini akan ditangkap dan berubah menjadi tunggangan. Si Hao menjadi takut. Ada makhluk yang melarikan diri kembali setelah naik dan meninggalkan pesan yang mengkhawatirkan ini. Ras 100 medan perang, sebenarnya tempat semacam ini. Warisan abadi dari alam yang lebih tinggi benar-benar menggertak orang lain terlalu jauh. Gumam Si Hao berkata dengan lembut. Jika memang benar seperti ini, maka itu terlalu disesalkan. Dia diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Akhirnya, dia berbalik dan pergi. Meskipun jalan ini masih di sini, masalahnya terlalu parah. Dia jelas tidak ingin ditangkap dan dikurung di sekte seseorang. Selain itu, dia tidak bisa mengekspos dirinya sendiri sekarang. Begitu orang-orang dari alam yang lebih tinggi mengetahui identitasnya, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Si Hao kembali dengan cara dia datang, mendesah di sepanjang jalan. Apakah surga telah memotong jalannya? Saat ini, dia tidak punya jalan lain untuk dicoba. Dia memeriksa semua jenis buku tulang. Dia mulai berpikir untuk dirinya sendiri, meninjau semua jalan yang mungkin. Pada akhirnya, ia menemukan bahwa ada bentangan tak terbatas antara kedua alam. Dan itu benar-benar dipisahkan. Si Hao memandang ke langit. Bagaimana dia bisa masuk ke alam yang lebih tinggi? Mungkinkah benar-benar tidak ada jalan yang tersisa? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata,
masih ada satu jalan. Itu pasti bisa terhubung ke alam yang lebih tinggi. Dinding para dewa dan iblis, kematian para kuno. Si Hao dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri. Dia memikirkan tempat itu. Tidak hanya ada tembok misterius di sana, ada juga jalan kuno. Ada kata-kata mengejutkan di dinding itu dan nama yang sangat berbahaya. Namun, jika seseorang melewati 108 percobaan, seseorang dapat berjalan di jalan itu dan mencapai tempat di ujung lainnya. Namun, sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang dapat melewati jalan ini. Si Hao telah berbicara dengan batu pemukul sakti sebelumnya, dan juga mencari melalui semua jenis buku tulang, dan apa yang dia simpulkan adalah bahwa, jalan ini harus mengarah ke alam yang lebih tinggi, mungkin bahkan menuju apa yang disebut wilayah misterius. Pesan yang mengejutkan, serta kata-kata kematian kuno membuat orang merasa sangat ketakutan. Itu jelas bukan kata-kata kosong, jadi dia yakin itu sangat berbahaya. Si Hao menggerakkan tubuhnya lagi. Dia menuju negara api, dan memasuki tanah kuno yang penuh magma dan panas terik. Kemudian, dia pergi jauh di bawah tanah, sebelum muncul di depan istana Kaisar Suci kuno. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia secara alami bisa masuk lebih dalam. Yang disebut dao api, simbol, dan tes lainnya tidak akan dapat menghentikannya. Istana kuno itu sunyi dan sangat luas dan sangat besar. Si Hao berjalan langsung ke dalam dan melihat dinding kuno itu lagi. Ada dua tembok dewa dan iblis di dunia ini. Satu lengkap dengan 108 gerbang, sementara yang lain adalah produk gagal dengan hanya bentuk luarnya. Gerbang di sini, misalnya, naga sejati, dewa abadi, dan lainnya tidak benar-benar ada di sana. Hanya ada beberapa bentuk yang diukir di dinding, jadi orang tidak bisa masuk ke dalamnya. Ini bukan jalan yang dia butuhkan. Namun, Si Hao telah mempelajari tempat ini sebelumnya dengan batu pemukul sakti. Jika seseorang ingin menemukan tembok kuno yang sebenarnya, mereka harus mulai dari sini. Mungkinkah tempat ini seperti semacam ujian, dan hanya dengan melewati tempat ini orang akan melihat dinding yang sebenarnya? Setelah tiba di sini, dia ingin menemukan beberapa petunjuk, jadi dia secara alami perlu memasuki medan perang. Ini, tanpa diragukan lagi, akan menjadi serangkaian pertempuran sengit. Baik, mari kita anggap ini seperti jenis pelatihan untuk mengasah diriku. Mari kita lihat seberapa kuat burung-burung sakti dan binatang buas purba ini sekarang. Sepasang gerbang batu didorong terbuka, dan kemudian Si Hao masuk, dan tempat ini berwarna merah gelap. Kamu, tiba-tiba, suara binatang yang meraung terus terdengar. Dia adalah Xuan Ni, lawan Si Hao yang dipilih secara khusus. Dia ingin mempertajam teknik petirnya yang berharga, jadi dia memilih binatang buas surgawi peringkat yang mahir dalam teknik ini. Si Hao mengirimkan tinju yang membawa cahaya kilat. Dia tidak menggunakan trik apapun dan malah melawannya langsung. Dia menunjukkan teknik berharga yang sama, untuk bertarung melawan binatang ganas ini. Si Hao bertarung dengan intens. Dia menghela nafas dalam hati karena kekaguman. Jika dia sendiri tidak cukup kuat, dia akan segera dibunuh oleh binatang buas ini. Terlepas dari apakah itu kesusahan surgawi atau hukuman sakti, mereka semua kilat, turun untuk menghukum orang jahat. Ini membuktikan kekaguman dari kekuatan ini yang terkait dengan yang terlarang. Cakar emas ungu menjangkau keluar, membawa gelombang besar ratusan kilat berlapis-lapis. Dan itu sangat mendominasi. Jika itu di dunia luar, puncak gunung akan runtuh sejak lama. Si Hao menggerakkan tubuhnya ke samping. Cahaya warna-warni mengalir melalui tubuhnya dalam sekejap. Tinjunya melonjak dengan kilat, seketika itu juga, petir tak berujung meletus. Cahaya yang menyilaukan pun segera memenuhi tempat ini. Ada beberapa burung sakti dan binatang buas lainnya yang unggul dalam hal kilat. Jika aku bisa belajar dari mereka, teknik petir aku yang berharga pasti akan menerobos, mungkin akan menjadi dao terlarang. Si Hao bertarung sambil mendapatkan wawasan, dia tidak terburu-buru untuk memutuskan hasil dari pertempuran ini, alih-alih menggunakan kesempatan ini untuk membandingkan, memahami, dan menyempurnakan tekniknya sendiri dan dao, selangkah lebih maju. Setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, dia menggunakan semua kekuatannya dan membanting telapak tangan. Petir tanpa akhir melilit Xuan Ni yang terbentuk dari petir. Di sekitarnya, bintang-bintang muncul satu demi satu. Itu terlihat sangat ganas, dan bergegas keluar, dan menabrak binatang buas kuno Xuan Ni. Akhirnya, semuanya lenyap seperti asap di udara tipis.
Binatang buas itu berubah menjadi simbol Dao dan dibakar menjadi abu. Si Hao mencari di sekitar tempat ini, melihat ke setiap sudut. Dia melihat ada diagram yang diukir di bagian paling dalam dari medan perang ini. Dia mempelajarinya sebentar sebelum pergi. Kemudian, dia mendorong membuka pintu berikutnya. Sama seperti itu si Hao terus bertempur melawan makhluk lain, memasuki sepasang gerbang satu demi satu. Setelah beberapa hari ini, dia sudah penuh dengan bekas luka dan berlumuran darah. Ini adalah bagaimana si Hao menghabiskan waktunya selama setengah bulan berikutnya. Ketika dia lelah, dia akan menutup matanya untuk beristirahat sebentar, dan ketika lukanya parah, dia akan duduk memulihkan kondisinya. Bagaimanapun, ada beberapa petunjuk. Namun, itu terlalu tersebar, pikir si Hao. Dia sudah berhasil menembus 10 cobaan berturut-turut, dan sebagai hasilnya, menemukan beberapa jejak. Ada teks tulang yang direkam di beberapa arena, yang berbicara tentang lokasi di mana dinding dewa dan iblis yang sebenarnya pernah muncul. Dia membangunkan batu pemukul sakti dan berbincang dengannya, untuk mendapatkan pendapatnya tentang masalah ini. Di masa lalu, tempat-tempat dinding para dewa dan iblis muncul adalah semua area terlarang, dan sekarang, itu harus menjadi tempat yang serupa. Ruang lingkup di mana ia harus mencari segera dipersempit. Menemukan tempat ini akan memakan waktu tertentu, tetapi dia pasti bisa menemukannya. Terus berjuang, aku akan menyelesaikan semua arena ini. Harus ada beberapa petunjuk lagi. Kali ini, dia mendorong sepasang gerbang kuno yang sangat besar. Dan dia menemukan beberapa mayat di dalamnya. Ada beberapa orang yang datang ke sini, tetapi mereka semua terbunuh, gumam si Hao heran. Ada beberapa sisa-sisa yang mati di arena lain, tetapi tidak jauh dari ini. Bau amis tercium dari atas. Tiba-tiba, makhluk yang kuat muncul, tatapannya tidak jelas. Ini adalah Tao Ti, makhluk dengan tubuh domba dan wajah manusia. Giginya putih salju, dan sisik-sisiknya yang cemerlang menutupi tubuhnya. Di antara sisik, ada juga beberapa bulu yang panjang dan kasar dan terlihat sangat ganas. Tanpa diragukan lagi, dia adalah binatang yang terkenal di antara binatang peringkat surgawi kuno, salah satu makhluk yang berada di barisan terdepan. Dia dikenal sebagai makhluk yang bisa melahap, dan memakan apa saja. Binatang buas ini jelas tidak mudah untuk berurusan dengan, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Reputasinya luar biasa di tahun-tahun kuno, mengguncang 8 wilayah. Raungan tunggal bisa membuat bulan jatuh. Untungnya, pertempuran di dalam arena adalah dari dunia kultivasi yang sama. Seketika itu juga, mulut besar memenuhi seluruh arena. Simbol bersinar cemerlang dan kabut melonjak. Tao Ti menelan si Hao ke dunia kecil yang aneh. Ini adalah betapa kuatnya Tao Ti. Begitu diserang, itu membuat si Hao menderita daunnya. Kemudian, si Hao merilis teriakan ringan. Dia berubah menjadi burung berwarna ungu tua yang kuat dan mendominasi. Tangannya merobek kabut, dan meletus dengan kekuatan tak berujung, untuk membantai jalan keluar. Dia memperlakukan lawan ini dengan serius, dan dengan hati-hati mengamatinya. Pertempuran ini akan membawa manfaat besar baginya, dan akan membuatnya mengerti lebih banyak tentang ras ini, dan juga untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Kemudian, ruang di sekitar mereka bergetar ringan. Sejumlah besar simbol muncul di lingkungan Tao Ti, dan berubah menjadi selembar tulisan suci yang mengukir dirinya menjadi kekosongan. Kemudian, mereka berkedip dengan cahaya dan ditekan bersama. Melihat kejadian itu, si Hao pun heran. Tao Ti ini menguasai teknik berharganya sendiri sampai ekstrim. Dia bisa menggabungkan simbol dengan mudah, dan menampilkan kekuatan yang paling kuat. Simbol tulisan suci ini diatur bersama, dan akhirnya membentuk sebuah tungku. Tao Ti menekan dunia, tungku itu sepertinya bisa menampung semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ini adalah pertempuran yang sangat intens. Si Hao bertarung sambil menganalisis lawannya, untuk mengkonfirmasi teknik dan daonya sendiri. Manfaatnya dari pertempuran ini sangat luar biasa. Seketika itu juga, bumi berguncang dan gunung berguncang. Pertempuran sengit berlanjut untuk waktu yang lama. Energi darah melonjak tinggi ke langit. Raungan Tao Ti sangat kuat, cukup untuk meledakkan banyak lawan pada levelnya hingga mati. Jika para praktisi tertinggi lainnya yang datang, mereka semua mungkin bisa meledak saat itu juga. Bahkan si Hao terguncang, tekanan besar menekan pikirannya, dan darahnya pun melonjak. Tidak heran ada desas-desus di zaman kuno yang menyatakan bahwa, di bawah gemuruh Raja Tao Ti, bahkan bintang pun akan jatuh.
Dia memang benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Seketika itu juga, Tao Ti dibantai. Gambar-gambarnya ada di mana-mana. Ia melahap Si Hao dalam sekali jalan. Kekuatannya tak tertandingi, membuat orang lain merasa sangat terkejut. Sayangnya, tidak ada orang lain yang bisa melihat pemandangan ini. Jika 8 wilayah orang mengetahui hal ini, mereka pasti akan terpana. Binatang buas kuno ini terlalu tangguh. Suara membosankan terdengar di udara. Seolah-olah guntur bergemuruh di perut Tao Ti. Seluruh tubuhnya bersinar, dan simbol yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Perutnya seperti tungku suci, mengamuk dan melakukan penyempurnaan. Saatnya untuk mengakhirinya, ucap Si Hao sambil menggunakan kekuatannya yang paling kuat, yang kemudian membelah perut Tao Ti dan bergegas keluar. Cahaya warna-warni merah scarlet berkedip di sekitarnya. Hujan darah mengikutinya. Dia melompat ke atas, dan kemudian menunjuk ke depan. Energi pedang melonjak keluar, menusuk Tao Ti di antara alisnya, dan segera meledakkannya. Dia duduk dan beristirahat sebentar. Kemudian, dia mencapai area terdalam di arena. Apa yang dia temukan membuatnya melepaskan teriakan terkejut. Dia menemukan sesuatu yang penting. Sayang sekali, aku tidak cukup, bahkan tidak bisa menyelesaikan tes awal, jadi tidak mungkin untuk pergi ke dinding dewa dan iblis yang sebenarnya. Akibatnya, Si Hao segera merasa seolah semuanya menjadi jelas sekaligus. Seperti yang diharapkan, itu sama dengan yang dicatat oleh buku-buku tulang. Tempat ini terkait dengan dinding dewa dan iblis sejati. Dia sekarang bisa melanjutkan ke sana. Kemudian, Si Hao menerobos beberapa cobaan lagi dan mencapai akhir. Hingga tidak ada tempat untuk pergi. Tepat pada saat itu, simbol bersinar cemerlang, menerangi tempat ini. Dan formasi aneh pun muncul, membuka jalan menuju tempat misterius. Si Hao ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia dengan cepat bergegas masuk. Segera setelah itu, kilatan cahaya warna-warni pecah. Dia berjalan keluar dari lorong, dan tiba di hutan hitam. Tempat ini sangat sunyi, dan semua suara menghilang. Tempat ini, gumam Si Hao tercengang. Setelah dengan hati-hati mengidentifikasi dan melihat sekeliling, dia tahu di mana dia berada. Ini adalah tempat yang menakutkan di daerah gurun, wilayah hutan hitam. Saat itu, Dewa Besar Iblis Kakek 15 dikejar oleh Pixiu, dan tempat dia melarikan diri adalah tempat ini. Dia menghindari bencana, tetapi dia terjebak selama bertahun-tahun, sebelum dia diizinkan pergi. Ada banyak formasi di sini. Satu kesalahan dan aku mungkin dimakamkan di sini selamanya. Si Hao dengan hati-hati mengamati tempat ini saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Batu pemukul sakti bangun juga. Keduanya berdiskusi sambil berjalan ke dalam, terus-menerus semakin dalam. Dengan pengetahuan batu sakti tentang formasi, maka itu menjadi jauh lebih aman. Ada beberapa gua kuno, sepertinya ada beberapa makhluk yang sangat kuat, yang menemukan tempat ini. Keduanya dengan hati-hati melihat ke sekitar, dan bahkan menemukan sebuah gua dengan warisan yang hancur. Sayangnya, itu tidak terlalu berguna untuk Si Hao. Sungguh tangguh, ada formasi sakti di sini. Meskipun mereka rusak, namun itu masih cukup berbahaya. Gumam Si Hao sambil mengambil tindakan pencegahan. Bahkan batu pemukul sakti mulai berpikir dengan hati-hati. Mereka tidak bisa memaksakan jalan masuk, dan harus meneliti formasi ini. Kuali yang rusak, teriak Si Hao. Mereka tiba-tiba menemukan sebuah gua, dan di dalamnya ada sebuah kuali batu. Ketiga kakinya patah, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu awalnya artefak magis tingkat sakti. Sayangnya, kaki kuali telah patah, dan itu hampir sama dengan pot batu. Si Hao menyimpannya. Meskipun sudah rusak, tetap tidak boleh ada masalah dalam menggunakannya untuk memurnikan obat, dan itu jelas sebuah kuali obat yang tidak biasa. Sepertinya ada beberapa makhluk kuat, yang menemukan tempat ini bertahun-tahun yang lalu, dan tinggal di sini. Mereka terus menuju ke dalam, dan akhirnya, mereka tiba di bagian terdalam dari hutan hitam ini. Itu sangat sepi, seolah-olah sudah puluhan ribu tahun sejak seseorang menginjakkan kaki di sini. Tidak ada satu suara pun. Aku menemukannya, ucap Si Hao sangat terkejut. Dia menemukan tembok kuno. Itu tinggi dan lebar, seolah-olah punggungan yang membentang di depannya. Warnanya abu-abu dan tampak sederhana tanpa warna cerah. Hanya ada perasaan kuno untuk itu. Ada banyak ukiran seperti manusia hidup di atasnya, seolah-olah mereka memiliki jiwa. Si Hao melonjak dengan niat bertarung.
Dinding ini tidak asing baginya, karena itu mirip dengan dinding tanah leluhur bangsa api yang hancur. Dia langsung memasuki gerbang pertama untuk mulai melaluinya. Dia hanya satu orang, namun dia harus menghadapi burung-burung sakti yang paling kuat dan binatang buas purba. Si Hao bertarung sambil berlumuran darah. Luka di tubuhnya menjadi semakin banyak. Dia sangat kelelahan. Dia sekarang mengalami ujian hidup dan mati. Kekuatan makhluk-makhluk ini sedikit lebih kuat daripada kekuatan tanah leluhur negara api. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Kilatan cahaya warna-warni berkedip melewati. Dia membantai jalan keluar. Semua jenis simbol berkelip, membentuk hamparan kecemerlangan. Apakah aku berhasil? Hatinya naik dan turun. Niat bertarungnya perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mengamati sekelilingnya. Si Hao kelelahan dari pertempuran. Tubuhnya berlumuran darah dan penuh luka. Selama beberapa hari terakhir ini, dia terus-menerus bertarung, tiba-tiba membantai jalan keluar begitu saja. Ini, pikirannya bergetar, simbol berkedip-kedip dan bintik cahaya bisa dilihat di mana-mana. Tempat ini sangat brilian, namun, itu bukan formasi transportasi. Mengapa tembok ini rusak? Si Hao membuka mulutnya, punggung seperti gunung masih ada di sana, tetapi terputus. Kenapa seperti ini? Dia telah berusaha begitu keras, namun ini adalah hasil yang akhirnya dia lihat. Yang paling utama adalah, tembok ini terlalu panjang. Itu seperti punggungan yang memanjang keluar. Si Hao tidak berjalan melalui semua itu, namun sebuah formasi telah rusak. Area yang rusak penuh dengan pola. Ada energi misterius yang berputar-putar, yaitu bintik cahaya terang bersinar. Jalan aku terputus lagi, gumam si Hao sambil mengepalkan tangannya. Dia tidak mau menerima hasil ini. Kenapa seperti ini? Ucapnya bingung. Mengapa jalan kuno yang misterius ini pecah? Kekuatan seperti apa yang menyebabkan ini? Si Hao telah mencoba untuk memecahkan dinding ini, tetapi dia bahkan tidak dapat membuatnya bergerak. Dia dengan hati-hati melihatnya. Dia merasa seperti itu adalah senjata tajam yang membelah tembok ini, karena bagian yang rusak sangat halus. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba, melihat sesuatu melayang di dalam lambang simbol. Itu karena tembok ini seluas gunung, jadi permukaannya yang pecah juga tinggi. Ada sepotong tulang beberapa ratus zang di atas yang berkilau, dengan cahaya. Si Hao melompat ke udara. Dia dengan cepat bergegas, dan setelah merasakannya, dia menemukan bahwa itu tidak melepaskan fluktuasi. Alasan itu melayang di udara sepenuhnya karena, simbol yang mengalir keluar dari dinding yang rusak. Apa ini? Dia mengambilnya ke tangannya dan dengan hati-hati melihatnya. Potongan tulang ini lembut dan putih bersih seperti batu giok halus. Seandainya setengah ukuran telapak tangan seperti token. Ada beberapa simbol tidak jelas di permukaannya. Jelas bahwa, itu telah diturunkan untuk waktu yang sangat lama. Potongan tulang itu telah mengalami bertahun-tahun tanpa akhir, sehingga jejaknya menjadi agak hilang. Dan juga hampir menghilang. Si Hao mencoba mengidentifikasinya. Akhirnya, dia melihat polanya. Dia menggambar garis dengan tangannya di kekosongan, dan kemudian, dia terkejut. Mungkinkah ini potongan tulang dari tempat itu? Ini terkait dengan aula tertinggi. Dia sangat terguncang. Dia telah mendengar Dewa Willow dan pagoda kecil berbicara tentang aula tertinggi sebelumnya, jadi dia mengerti sedikit tentang itu. Itu adalah tempat yang sangat misterius. Mengapa potongan tulang ini tertinggal? Dia mengelusnya dengan tangannya. Sayangnya, bagian dalam tulang ini berlubang tanpa simbol. Hanya ada jejak di bagian depan tanpa hal lain. Ini membuat pikirannya naik dan turun dengan emosi. Dia terbang tinggi ke langit untuk melihat ke tempat ini. Dia ingin mencari tempat ini sedikit lebih teliti. Simbol-simbol ini sangat istimewa, seperti yang ada pada formasi transportasi super. Batu yang menyerang sakti tiba-tiba berbicara. Dan menatap dinding yang rusak di mana bintik-bintik cahaya bersinar terang dan pola simbol mengalir keluar, membuat diri mereka kosong. Tatapan si Hao sangat dalam. Dia melihat ujung lain dinding yang rusak, dan pergi untuk melihatnya. Beberapa gerbang batu di sini rusak, jelas menderita beberapa jenis dampak yang kuat. Aku bertanya-tanya mengapa aku membantai jalan keluar begitu cepat. Aku belum menyelesaikan semuanya. Ada fluktuasi energi yang kuat yang merobek kekosongan. Ada juga energi kacau di sini. Dewa sakti yang kuat mungkin menghancurkan tembok para dewa dan iblis ini. Mengapa itu terjadi? Hati si Hao terguncang. Dia tiba-tiba membuat asosiasi.
Perlu untuk melihat lebih dalam lagi. Batu pemukul sakti bergegas ke dinding yang rusak di sisi lain. Setelah mempelajari dan memikirkannya, dikatakan, ada formasi transportasi yang sangat besar di sini, dan itulah yang menghasilkan fluktuasi yang mengerikan. Berdasarkan apa yang dikatakannya, fluktuasi itu setara dengan retakan hebat dari kekacauan primal, yang merobohkan tembok ini. Lalu itu berarti aku tidak akan bisa memasuki alam yang lebih tinggi dari sini. Ucap Si Hao sambil mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghela nafas. Benar, itu karena seseorang menggunakan formasi transportasi tempat ini. Setelah mengaktifkannya, dinding dewa dan iblis rusak, kata batu pemukul sakti menambahkan. Mengapa seseorang naik formasi transportasi dan tiba-tiba membuatnya pecah? Dia dan batu pemukul sakti melakukan hal-hal secara terpisah. Mereka mulai mencari lagi, berharap menemukan lebih banyak petunjuk, sehingga mereka bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Lembah agung ini, Si Hao tercengang. Ada lembah besar di belakang tembok dewa dan iblis. Dasarnya gelap gulita, dan mengarah ke kedalaman bumi. Kemudian, dia memperhatikan beberapa bekas cakar. Mereka sangat besar, makhluk menakutkan telah merangkak keluar dari kedalaman bumi dan muncul di sini. Ini adalah kura-kura yang luar biasa. Batu pemukul sakti melihat tanda cakar itu dan berkata dengan percaya diri. Rumor mengatakan bahwa aula tertinggi terletak di punggung kura-kura besar. Mungkinkah itu membawa istana kuno di punggungnya saat melewati tempat ini? Batu pemukul sakti terpana juga. Dia melihat ke lembah besar dan kemudian ke dinding dewa dan iblis yang rusak. Kemudian, ia melihat potongan tulang di tangan Si Hao yang telah ditinggalkan di sini. Dia menggunakan formasi transportasi di sini. Ucap Si Hao sambil memandang ke langit. Diam-diam pergi ke alam yang lebih tinggi dari sini. Batu yang menyerang sakti agak kaget. Sebenarnya ada sesuatu seperti ini yang terjadi. Jika ini benar, maka semuanya masuk akal. Terlepas dari apakah itu kura-kura besar atau aula makhluk tertinggi, yang ingin pergi ketika jalan surga terputus, pasti akan membutuhkan energi yang luar biasa besar. Ini kemungkinan besar alasan mengapa energi kacau diaduk, serta mengapa tembok kuno yang dikenal abadi hancur berantakan. Mendengar itu, Si Hao penuh dengan penyesalan. Dia sebenarnya melewatkan kesempatan ini, menemukan bahwa istana kuno mungkin akan menjadi lebih sulit sekarang. Apakah akan ada kesempatan lagi? Mereka mencari di sekitar sini. Pada akhirnya, dia harus mengakui bahwa inilah yang paling mungkin terjadi. Apa yang seharusnya dia lakukan? Jalan ini bahkan terputus. Dia bahkan tidak bisa bertarung melawan naga sejati dan Phoenix abadi lagi. Kerusakan yang diderita wilayah itu terlalu besar. Ucap Si Hao, kemudian mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghela nafas. Mengapa pergi ke alam yang lebih tinggi begitu sulit? Jika memang seperti ini, maka dia tidak memiliki harapan lagi. Dia kemungkinan besar akan terjebak di dunia bawah. Tunggu, batu pemukul sakti tiba-tiba berkata dengan mengejutkan. Dia terbang menuju sisi dinding yang rusak dan melihat sekeliling. Kemudian dia menunjukkan ekspresi kaget dan berkata, bagaimanapun juga tembok ini adalah surga yang menentang, ia dapat menutup dengan sendirinya. Ketika Si Hao mendengar ini, dia berjalan maju dan merasakan simbol-simbol formasi itu. Sepertinya benar-benar ada kekuatan aneh yang berputar-putar. Terlebih lagi, ketika dia melihat jejak-jejak di atas wilayah gunung, dia melihat bahwa jarak antara kedua tembok itu agak jauh terpisah sebelumnya, dan kemudian itu mulai perlahan-lahan menjadi sedikit lebih dekat. Selain itu, gerbang batu yang rusak juga memiliki simbol yang berkedip-kedip, dan jenis dewa mungkin berputar-putar. Si Hao mengeluarkan mata ganda, sehingga dia bisa melihatnya dengan lebih hati-hati. Dia memperhatikan bahwa itu benar-benar perlahan pulih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dipulihkan? Tanya Si Hao. Batu pemukul sakti adalah ahli formasi. Setelah menganalisanya sedikit, dia kemudian mencapai kesimpulan bahwa perlu beberapa hari untuk memulihkan diri. Namun, komponen dalam yang rumit mungkin perlu lebih lama untuk pulih. Ini berarti bahwa, jika Si Hao ingin pergi, dia mungkin harus menunggu lebih dari 10 tahun, atau bahkan lebih dari 20. Itu terlalu lama, selusin tahun tidak dapat dianggap sebagai waktu yang singkat, itu membuatnya merasa tidak berdaya. Pada akhirnya, Si Hao membawa potongan tulang bersamanya dan meninggalkan tempat ini. Si Hao kemudian mengunjungi alam dewa kekosongan. Dia memasuki alam dewa kekosongan dan menemukan kakek burung dan tetua koin.
Dia ingin mendapatkan beberapa petunjuk dari mereka, karena dia benar-benar tidak punya cara lain. Yang agak tak terduga adalah, bahwa kedua tetua itu cukup kooperatif. Mereka tidak mencoba memerasnya dan malah berpikir dengan hati-hati, sebelum memberikannya beberapa saran. Di alam bawah, ada beberapa klan yang dulunya sangat kuat, tetapi kemudian menurun dan menghilang. Orang dapat mencoba metode ini dan mengunjungi reruntuhan mereka. Mungkin Si Hao bisa menemukan beberapa formasi transportasi kuno dengan cara ini. Si Hao sudah menjelajahi semua kekuatan yang masih kuat, dan berkembang di zaman sekarang. Mungkin hanya dengan menjelajahi sisa-sisa klan besar yang menolak ini, ia akan menemukan satu atau dua jalan yang tersisa. Kemudian, kedua tetua itu meneliti sedikit. Mereka memperhatikan bahwa klan yang memenuhi persyaratan ini benar-benar tidak banyak. Mereka menyebutkan 3 yang utama. Mendengar itu, Si Hao tercengang. Klan pertama yang disebut terdengar akrab, satu disebut klan awan. Tempat mereka tinggal dikenal sebagai Istana Awan Langit. Dia mengingat adegan dari masa kecilnya. Ada sepasang saudara kembar perempuan muda, yang mendiskusikan jenis susu binatang apa yang paling enak di masa lalu. Gadis kecil cantik itu mengatakan bahwa, mereka datang dari Istana Awan Langit, klan keluarga rahasia. Mereka, ketika dia memikirkan adegan itu, dia merasakan kehangatan, juga rasa sakit. Surga menelan burung pipit dan Kyongki membantai semuanya dalam lingkar 50.000 li. Mereka kemungkinan besar mati. Awalnya, klan yang disebutkan para tetua cukup sulit ditemukan, tapi sekarang, Si Hao tahu lokasi tersembunyi dari salah satu dari mereka, membuatnya terlihat menjadi sedih. Dia pergi dan langsung menuju ke lokasi lama Desa Batu, mencari di sekitar tempat ini. Di tempat ini, ia menemukan kota yang tidak bisa dianggap sekecil itu. Wilayah ini telah dihancurkan sebelumnya, dan hanya baru-baru ini memulihkan vitalitasnya. Siapa yang membangun tempat ini? Si Hao tercengang. Ini bukan orang asing. Master sekte itu tiba-tiba Zi Sanhou, dan roh penjaga kota adalah Serigala Emas. Saat itu, ada banyak klan kuat yang menentang Desa Batu. Pada akhirnya, beberapa praktisi dibunuh oleh Dewa Willow, dan hanya Zi Sanhou dan roh penjaga Serigala Emas, melarikan diri di negara bagian. Mereka benar-benar selamat dari serangan surga menelan bintang dan Kyongki, dan sekarang, mereka berkumpul bersama, membentuk sebuah kota. Si Hao berkata dengan lembut. Saat itu, ia masih anak kecil. Dia jauh dari menjadi lawan Zi Sanhou dan Serigala Emas. Dia memperhatikan sementara waktu, tetapi tidak memutuskan untuk membuat masalah bagi mereka. Itu karena kehidupan mereka kemungkinan besar tidak akan menyeberang lagi, jadi sesuatu seperti itu dari masa lalu tidak boleh terjadi lagi. Si Hao melanjutkan perjalanannya. Dia melihat sekeliling tempat ini, dan kemudian pada akhirnya, dia naik ke atas gunung. Dia menemukan jejak klan awan. Gunung yang sangat besar itu luas, dan tiba-tiba ada salju di puncaknya. Konstruksi masih dipelihara dengan sempurna, namun tidak tampak seperti mereka menderita kerugian. Hanya saja, tidak ada jiwa di sini. Si Hao dan batu pemukul sakti mengambil tindakan. Pada akhirnya, mereka mengaktifkan istana bawah tanah yang disegel misterius, dan menemukan formasi transportasi yang sangat besar. Mereka benar-benar menemukannya. Jika bukan karena mereka sangat berhati-hati dan batu pemukul sakti mahir dalam formasi, mereka tidak akan melihat istana bawah tanah ini sama sekali. Selain itu, mereka melihat kata-kata diukir di sini. Mereka ditinggalkan oleh klan awan. Disebutkan bahwa, setelah mengetahui pembantaian burung gereja penelan surga dan Kyongki, mereka dipaksa untuk memasuki formasi kuno, dan meninggalkan tempat ini. Kemudian, klan awan ditolak. Meskipun itu jauh lebih kuat daripada Desa Batu saat itu, namun masih belum diketahui di mana formasi transportasi yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Mereka hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Itu harus mengarah ke alam yang lebih tinggi. Setelah batu pemukul sakti mempelajari formasi ini, dia mencapai kesimpulan ini. Apakah saudara kembar itu masih hidup? Ucap Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Jika ini masalahnya, jika mereka pergi dari tempat ini, ada kemungkinan baginya untuk bertemu lagi. Kemudian setelah itu, formasi besar diaktifkan. Dan simbol-simbol pun berkedip di sekelilingnya. Kemudian sebuah lorong segera dibuka. Tempat ini seharusnya tidak terlalu jauh dari Desa Batu, kan? Kata Si Hao merasa agak enggan di dalam. Dia ingin kembali dan memeriksanya, tetapi pada akhirnya, dia masih menahan dorongan itu.
Hidungnya terasa agak sakit. Dia diam-diam menatap ke kejauhan, dan kemudian dia berbalik. Selamat tinggal, alam rendah. Ini adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkannya. Dia melangkah ke lorong, dan dengan demikian lenyap dari alam bawah. Dan, adegan ini pun mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber Akur Channel yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta ketabahan, juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah, untuk bekal dunia dan akhirat. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.